Baik, terima kasih. Masih bersama saya Ahmad Mubarok dalam mata kuliah Information System Analysis and Design 2. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu analisis dan desain sistem. Yang pertama, ada analisis dan desain sistem, yaitu merupakan dua tahapan penting pengembangan sistem informasi yang efektif. Keduanya berperan dalam memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan dapat berfungsi dengan optimal. Analisis sistem adalah proses pemecahan masalah dengan mengidentifikasi, memahami, dan menguraikan setiap komponen dalam sistem serta interaksinya. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan bisnis. Kemudian, menganalisis kelemahan sistem yang ada, menyusun solusi berbasis data dan fakta. Melalui analisis yang baik, sistem dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan operasionalnya. Kemudian, desain sistem, yaitu merupakan tahapan pengembangan blueprint atau kerangka kerja sistem yang akan digunakan dalam implementasi. Beberapa alat yang digunakan dalam desain sistem yaitu meliputi ERT, DFT, dan UML. Dengan desain sistem yang matang, implementasi sistem menjadi lebih terstruktur, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ruang lingkup analisis sistem. Seorang analis sistem memiliki peran penting dalam mengembangkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ruang lingkup analisis sistem mencakup beberapa aspek, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Solusi teknologi, yang pertama pengembangan sistem informasi, yaitu menggunakan pendekatan waterfall misalnya, yaitu pengembangan secara berurutan tahap demi tahap. Kemudian ada iteratif, yaitu pengembangan berulang dan fleksibel. Kemudian memiliki metode yang sesuai berdasarkan kebutuhan proyek dan tingkat kompleksitas sistem itu sendiri. Kemudian yang kedua ada manajemen proyek, yaitu mengelola sumber daya waktu dan biaya dalam pengembangan sistem. Itu memastikan proyek berjalan lancar sesuai dengan jadwal dengan hasil yang optimal. Yang ketiga, ada pemodelan data dan proses. Yang pertama, untuk pemodelan data dan proses bisa digambarkan melalui ERP, DFT. Kemudian, yang keempat, ada analisis kelayakan dan proposal sistem, yaitu mengevaluasi aspek teknis, ekonomi, dan operasional dari sistem yang akan dikembangkan. Menyusun proposal sistem untuk mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan. Kemudian, yang kelima ada analisis berorientasi objek. Dalam hal ini bisa menggunakan UML, yaitu menggunakan UML untuk mendokumentasikan dan merancang sistem berbasis objek, membantu tim pengembang memahami kebutuhan sistem secara lebih detail dan terstruktur. Dengan cakupan kerja yang luas, analis sistem harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap teknologi informasi, manajemen bisnis, dan metode analisis yang digunakan dalam pengembangan sistem. Kemudian metode pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem informasi, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk memastikan sistem berjalan dengan optimal. Pemilihan metode yang tepat bergantung pada kebutuhan proyek, kompleksitas sistem, serta sumber daya yang tersedia.
Yang pertama, ada metode pengembangan sistem waterfall, yaitu merupakan pendekatan berurutan di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Tahapan utama dalam model waterfall meliputi analisis, yaitu mengumpulkan kebutuhan sistem dan memahami masalah yang ada. Kemudian yang kedua, ada desain, yaitu merancang arsitektur dan model sistem berdasarkan hasil analisis. Kemudian ada implementasi, yang ketiga, yaitu mengembangkan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, ada pengujian, yaitu memeriksa apakah sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi. Kemudian yang kelima ada pemeliharaan atau maintenance, yaitu memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik setelah diterapkan. Model ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas dan jarang berubah. Kemudian yang kedua adalah iteratif. Metode iteratif memungkinkan pengembang bertahap dengan perbaikan berulang berdasarkan umpan balik pengguna. Siklus pengembangannya terdiri dari pengembangan awal dalam bentuk versi sederhana, kemudian evaluasi dan umpan balik dari pengguna, perbaikan dan penyempurnaan melalui beberapa iterasi. Metode ini cocok untuk proyek yang membutuhkan fleksibilitas dan sering mengalami perubahan kebutuhan. Pendekatan lain, selain waterfall dan iteratif, terdapat berbagai metode pengembangan lain seperti analisis terstruktur, itu menggunakan diagram dan model untuk memahami kebutuhan sistem secara sistematis. Kemudian ada information engineering, yaitu berfokus pada pemodelan data dan proses bisnis untuk menciptakan sistem yang selaras dengan strategi organisasi. Kemudian ada juga prototyping, yaitu mengembangkan versi awal sistem yang berupa prototype untuk diuji dan diperbaiki sebelum implementasi penuh. Pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah proses menggambarkan struktur aliran data dan interaksi dalam sistem informasi. Terdapat dua pendekatan utama dalam pemodelan sistem. Yang pertama ada pendekatan tradisional atau traditional approach dan pendekatan berorientasi objek. Yang pertama, pendekatan tradisional, pendekatan ini lebih fokus pada representasi data dan aliran informasi dalam sistem. Dua model utama dalam pendekatan ini yaitu ERD yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas dalam sistem, membantu dalam perencanaan basis data dengan mendefinisikan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Kemudian memiliki representasi logis dan fisik dari struktur data. Kemudian selanjutnya yaitu ada DFD atau data flow diagram yang menggambarkan alur data antar proses, entitas eksternal, dan penyimpanan data dalam sistem. Kemudian membantu dalam memahami bagaimana informasi diproses dan berpindah dalam sistem. Kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem secara fungsional. Kemudian pemodelan yang kedua yaitu object oriented approach atau pendekatan berorientasi objek. Pendekatan ini lebih fokus pada pemodelan sistem berdasarkan objek yang merepresentasikan elemen dalam dunia nyata. Model utama dalam pendekatan ini adalah UML atau Unified Modeling Language. Di dalamnya ada use case diagram, yaitu yang menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem. Kemudian ada class diagram, yaitu memodelkan struktur kelas, atribut, dan relasi antar objek dalam sistem. Kemudian ada sequence diagram, yaitu
mengilustrasikan urutan interaksi antar objek dalam suatu proses. Kemudian ada activity diagram, yaitu menunjukkan alur kerja atau proses bisnis dalam sistem. Pendekatan tradisional lebih cocok untuk sistem berbasis data yang terstruktur. Sedangkan pendekatan berorientasi objek lebih fleksibel untuk pengembangan sistem modern dengan kompleksitas yang tinggi. Dalam mata kuliah ini memiliki tujuan dan kompetensi kelulusan. Yang pertama, tujuan, yaitu mengidentifikasi kelemahan sistem lama dan kelayakan sistem baru dari sisi ekonomi, teknik, operasional, dan hukum. Kemudian kompetensi, yaitu mampu menganalisis kebutuhan, merancang sistem, dan memecahkan masalah organisasi. Dalam pengembangan sistem informasi, kita membutuhkan tools atau peralatan untuk mempermudah kita dalam merancang sebuah informasi. Diagram dan pemodelan sistem. Untuk merancang sistem informasi diperlukan alat bantu visualisasi yang memudahkan pemodelan sistem. Yang pertama ada Draw.io, aplikasi diagram gratis dan mudah digunakan untuk membuat UML, DAD, DFD, serta diagram lainnya. Kemudian ada Slide.UML, alat khusus untuk pemodelan UML, mendukung berbagai jenis diagram seperti use case diagram, class diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Kemudian ada wireframing and prototyping. Dalam pengembangan sistem, desain tampilan UI UX sangat penting. Alat yang digunakan dalam hal ini yaitu Figma, platform berbasis cloud yang mendukung kolaborasi desain UI UX, cocok untuk membuat wireframe dan prototype secara interaktif. Kemudian manajemen proyek sistem dan dokumentasi. Agar pengembangan sistem berjalan efisien, diperlukan alat bantu manajemen dan dokumentasi. Dalam hal ini ada aplikasi Trello, yaitu aplikasi yang digunakan untuk memanajemen tugas berbasis papan kerja visual yang mempermudah kolaborasi antar tim. Kemudian ada Google Spreadsheet, yaitu sebuah platform yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan, yaitu memungkinkan kolaborasi real time, ideal untuk pencatatan kebutuhan sistem dan pelacakan proyek. Dengan tools ini, proses analisis dan desain sistem dapat dilakukan secara lebih efektif dan kolaboratif. Ringkasan, analisis dan desain sistem berperan penting dalam meningkatkan efisiensi bisnis dengan menerapkan sistem berbasis komputer yang terstruktur dan optimal. Untuk kompetensi lulusan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebutuhan organisasi secara sistematis, merancang sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, menyelesaikan masalah organisasi dengan solusi bisnis berbasis teknologi. Dengan pemahaman yang kuat terhadap analisis dan desain sistem ini, bisnis dapat berkembang lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan. Baik, terima kasih. Untuk video kali ini, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.